Jadi kalau kita pas sholat turun Lailatul Qadar, maka nilai salat kita 83 tahun 4 bulan. Pas ngaji turun Lailatul Qadar, maka nilai ngaji kita 83 tahun 4 bulan. Pas tidur turun Lailatul Qadar, tidurnya? Kenapa sih kita dikasih malam Lailatul Qadar? Karena ternyata di malam Lailatul Qadar itu, kita kan ibadah kita bagikan 83 tahun. Sementara usia kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak sampai ya 100 seperti umat-umat terdahulu sampai 200. Tidak. Tapi kita dikualitaskan dengan adanya malam Lailatul Qadar. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah, kita berada di bulan yang sangat mulia, yakni penghulunya bulan yang namanya bulan suci Ramadan. Dan ingat, yang paling mulia di bulan Ramadan itu adalah di 10 terakhir Ramadan, karena ada namanya malam Lailatul Qadar. Karena setiap malam Ramadan itu memiliki banyak kemuliaan. Siapa yang menghidupkan malam pertama Ramadan dia ampuni dosanya, malam kedua Ramadan dia ampuni dosa orang tua, malam ketiga Ramadan dia ampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang, 4 Ramadan diberikan pahala atam Quran, 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan usnul hatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terindah dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang soleh, 19 Ramadan digolongkan mati syahid, dan 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus, 21 Ramadan dibangun ke 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terindah sisa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malam 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Nah, kali ini kita mengangkat tema tips memaksimalkan ibadah di 10 terakhir Ramadan malam Lailatul Qadar. Mana tepuk tangannya? Nah, tunggu dulu. Gimana nih di 10 terakhir? Siap nggak menanti Lailatul Qadar? Siap. Beneran. Jangan sampai sia-siakan. Berarti nanti kalau mau nunggu Lailatul Qadar berikutnya 10 terakhir, nanti tunggu tahun depan. Yakin masih hidup? Nah, ada mau nanya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Baik, saya jawab. Silakan. Nama saya Dwi Rizky. Ustadz, di malam-malam terakhir bulan Ramadan, saya seringkali merasa lelah dan sulit fokus untuk melaksanakan ibadah. Nah, bagaimana caranya agar di malam tersebut saya dapat maksimal untuk beribadah? Mengingat di malam-malam terakhir bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Mohon arahannya Ustadz, terima kasih. Nah, kalau mau tahu gimana nih memaksimalkan diri kita di bulan suci Ramadan, utamanya di 10 terakhir Ramadan. Kalau lemes Ustaz, mohon maaf, ketahuilah 10 awal Ramadan itu malam malam rahmat Allah turun. Kemudian di 10 pertengahan ampunan Allah turun. Dan di 10 terakhir Ramadan itu pembebaskan dari api neraka. Penggadai menebus diri kita dari apinya neraka. Maka seharusnya di 10 terakhir itu dikencangkan ikat pinggang. Rasulullah SAW mengencangkan. Artinya apa? Semakin kuatkan diri. Tapi gimana kalau lemas sebenarnya? Harusnya kita pengaturan dulu. Mengelola waktu kita. Harusnya kalau memang mau ibadah malam di 10 terakhir Ramadan, harus punya bekal. Apa bekalnya? Tidur siang. Dianjurkan tidur siang kalau memang mau ibadah malam. Karena tubuh ini punya hak untuk diistirahatkan. Maka ada baiknya kalau memang mau tahajud, salat malam di 10 terakhir Ramadan itu di jam-jam 1, jam 2, di sepertiga sebelum kita sahur. Ada baiknya jam 1 ke jam 3 itu ibadahnya. Jam 1 ke jam 3. Karena nanti jam 3 kita mau sahur. Sahur kan jam 2 ke jam 4. Maka setengahnya itu kita ambil
untuk disisipkan di 10 terakhir. Apa saja sih jenis ibadah yang bisa kita lakukan? Banyak. Yang pertama salah sunat wudu, kemudian salah sunat tobat, kemudian salah sunat hajat, kemudian salah sunat tahajud ditutup witir. Nah kalau memang bagusnya itu dicarikan waktu di 10 terakhir di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah inilah hebatnya. Syahrul Ramadan allazina unzila fil Qur'an hudal linnas. Karena kenapa? Karena Allah memilih bulan Ramadan itu turunnya Quran. Makanya itu disebut juga malam Lailatul Qadar juga itu. Ketika turunnya di malam 17 Ramadan. Jadi sebenarnya, jadi kita nunggunya kapan? Nungguin aja di 10 terakhir karena kita tidak tahu kapan turunnya Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalu malaikatu rubiya bismi rabbi min kulli amr. Salamun hiya at-tamat lail fajar. Maka malam Lailatul Qadar itu atau malam kemuliaan, malam qadar. Qadar artinya ukuran. Qada dan kadarnya, ukurannya, besarannya. Nah, maka ditetapkanlah takdir kita di malam Lailatul Qadar itu. Makanya di malam Lailatul Qadar minta apa yang kita minta supaya kadar kita jadi baik, kualitasnya jadi baik. Makanya minta ampunan, minta umur panjang, minta derajat, minta rezeki, pokoknya minta kebaikan. Nah dalam hal ini malam kemuliaan itu gimana? Kemuliaannya ada kualitas ibadah sebenarnya. Walaupun cuma 2 rakaat tapi berkualitas, maka dibagaikan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 1000 bagi 12 sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita pas sholat turun Lailatul Qadar, maka nilai salat kita 83 tahun 4 bulan. Pas ngaji turun Lailatul Qadar, maka nilai ngaji kita 83 tahun 4 bulan. Pas tidur turun Lailatul Qadar, tidurnya rugi. Pas zikir. Jadi kita tidak tahu pada posisi jam berapa, detik berapa, menit berapa turun pas Lailatul Qadar. Karena besok pagi baru ketahuan. Waduh, ini pagi-pagi senyap, tenang. Terus mataharinya tidak terlalu panas pagi. Berarti semalam turun Lailatul Qadar. Atau di malam itu kita tenang, damai. Salamun hiya tamat lail fajar, kedamaian. Bahkan suara tangis bayi pun tidak kedengaran. Koko ayam berisik-berisik itu sunyi banget. Bisa jadi di situ. Kalau saya anjurin semua malam-malamnya diisi aja karena kita tidak tahu kapan turunnya. Makanya ada doa. Ayo ikut. Allahumma inni afuhul karim tuhibbu afwa fa'fuanna ya karim. Yang kita minta. Jadi kata Sayyidina Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Sayyidina Aisyah berkata, ya Rasulullah, apa yang ku minta kalau Lailatul Qadar itu datang? Ya minta ampunan. Minta ampunan. Kalau kita sudah mendapatkan ampunan, selamatlah kita. Itu yang kita harapkan, pengampunan. Ya. Karena mungkin pahala kita sedikit, tapi yang kita harapkan bisa diampuni oleh Allah. Bisa dapat keridhaan Allah, itu yang paling mahal. Makanya titel malam Lailatul Qadar itu kemuliaan itu karena kenapa? Kita mendapatkan keselamatan. Kita mendapatkan keberkahan. Kualitas ibadah yang luar biasa. Kenapa sih kita dikasih malam Lailatul Qadar? Karena ternyata di malam Lailatul Qadar itu kita kan ibadah kita bagikan 83 tahun. Sementara usia kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak sampai ya 100 seperti umat-umat terdahulu sampai 200. Tidak. Tapi kita dikualitaskan dengan adanya malam Lailatul Qadar. Makanya yuk semuanya, yuk berdoa yuk. Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diijabah di malam-malam Lailatul Qadar. Silakan mau diisi ngaji, mau diisi salat, mau isi doa, mau isi tobat, itu luar biasa. Dan ingat, jangan sendiri. Libatkan juga keluarga. Jangan sendiri, ajak yang suami, ajak istri, yang istri ajak suami, orang tua ajak anak. Anak ajak orang tua. Teman ajak teman-temannya supaya bisa sama-sama menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan
dengan maksimal dengan cara berjamaah bersama-sama. Baik, kita baca doa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, terimalah ibadah kami, ampunilah dosa-dosa kami, ridhoilah amal ibadah kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, buat kalian semua nih, buat anak-anak remaja yang biasanya ayo sahur, sahur. Nah, sebelum sahur-sahur itu bagusnya ibadah dulu, baru pergi bangunin orang sahur. Karena ibadah malam itu kita ambil ancang-ancang di jam 1 malam. Oke? Tapi ada bagusnya habis taraweh tidurlah dulu sejenak, dapat sejam, 2 jam, 3 jam kan lumayan. Pulang tarawih kan jam 9 atau jam 10 baru tidur. Silakanlah dapat tidur berapa tuh? 10, 11, 12, 1. Berarti dapat tidur 3 jam supaya kuat ibadahnya. Nah, dan supaya bervariasi ibadahnya juga supaya tidak bete, tidak bosan, boleh tuh di awalnya ngaji-ngaji dulu. Habis itu sholat yang tadi tobat, salat sunat wudu dulu, tobat, hajat, tahajud, witir. Kemudian habis itu barulah zikir sambil menutup dengan doa. Ada yang biasa itikaf. Itikaf itu berdiam di masjid ya, sambil menunggu Lailatul Qadar. Jadi niatkan itikafnya sehingga ibadahnya lebih mantap. Ada yang pernah itikaf nggak? Oh bagus. Nah, seru kan? Pasti serunya karena banyak orang kan. Makanya jangan pernah beritikaf sendiri. Apalagi cewek kalau itikafnya, karena ini dilaksanakannya di tengah malam. Sebaiknya jangan sendiri, ajak orang tua, ajak saudara supaya tidak sendiri. Bisa makruh nanti puasanya. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Halo, jumpa lagi di Kreasi Resep CDA bersama saya Chef Fania. Kali ini saya akan membuat telur gulung crab stick ala CDA. Pertama akan kita campur 2 buah telur dan 100 ml air. Kemudian beri kaldu, kocok hingga mengembang. Resep ini makin spesial karena kita menggunakan CDA crab stick. Terbuat dari ikan olahan bermutu, diproses secara higienis, menggunakan teknologi modern dan sudah sertifikasi halal. CDA crab stick dapat dikreasikan ke berbagai menu lainnya. Pertama kita tuangkan telur ke minyak yang sudah dipanaskan. Kita ambil CDA crab stick ya. Nah, setelah jadi kita beri sedikit taburin parsley di atasnya. Nah, ini dia telur gulung crab stick ala CDA sudah jadi. Bersama CDA semua masakan jadi tambah enak. Selamat mencoba.